lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati kecerdasan otak bupati, kecerdasan otak 45 ekor anggota DPRD. Karena apa? Saya rasa cukup ayam bakar saja yang impor, jangan wabub. Sudah jelas perkembangan kasus korupsi. Di luar sana masih ada 2 tersangka lagi setelah Bupati Tulungagung. Saya pikir Fathah Yassin yang sudah digeledah KPK sangat berpeluang berikutnya menjadi tersangka. Di sisi lain, kemana otak 45 ekor anggota DPRD itu? Saya pikir teriakan hebat, teriakan slogan Pamekasan hebat tidak mampu melahirkan generasi hebat. Jangan karena kepentingan uang, kader terbaik Kabupaten Pamekasan yang sudah terbukti bekerja untuk Kabupaten Pamekasan digadaikan. Ini tidak boleh terjadi, kawan-kawan. Fathah Yassin yang tidak jelas asal usulnya akan menjadi pemimpin kabupaten ini. Kapanpun kita dan kalian semua sepakat tolak Fathah Yassin, tolak Fathah Yassin, tolak Fathah Yassin. Merdeka rakyat Pamekasan. Baik kawan-kawan, Bung perjuangan satu langkah ke depan maju dan 2 langkah ke depan maju dan baik kawan-kawan, hari ini Bung Joi kita akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait penolakan Wakil Bupati Pamekasan yaitu Fathah Yassin. Karena apa? Mereka adalah bukan ahli Pamekasan. Satu. Yang kedua, track record mereka, rekam jejak mereka itu sudah jelek. Pada tahun 2018 itu tersandung kasus pengadaan suap di Tulungagung, saudara-saudara. Apakah pantas menjadi Wakil Bupati Pamekasan? Pantas tidak? Ditolak tidak? Baik kawan-kawan, hari ini untuk Bupati Pamekasan dan DPRD Kabupaten Pamekasan untuk mengevaluasi kembali terkait pemilihan Wakil Bupati Pamekasan yaitu Fathah Yassin. Karena apa? Mereka tidak pantas, saudara-saudaraku. Jangan samakan dengan Haji Rajai. Jangan samakan. Bahkan kemarin terdapat isu yang sangat miris terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan. Karena apa? Karena ada kompensasi terhadap keluarga almarhum Rajai. Itu miris sekali, saudara-saudaraku. Berapa juta? 25 M yang isu yang diterima oleh keluarga almarhum. Itu sudah tidak pantas. Kalau isu seperti itu fitnah dan hoax, saudara-saudaraku. Apakah ingin Fathah Yassin sebagai Wakil Bupati Pamekasan? Setuju tidak? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hari ini kami minta kepada Bupati Pamekasan dan wakil 40 Dewan DPRD Kabupaten Pamekasan ini menolak terkait Fathah Yassin karena itu sudah jelek track recordnya. Cek, terima kasih. Bencana Pamekasan kena bencana atas kepemimpinan Bupati kita Badrut Tamam. Yang dimakan pemimpin berhasil itu adalah mencetak bawahan agar menjadi calon-calon pemimpin yang bagus, bukan orang luar, bukan pribadi Pamekasan.
inilah yang dinamakan bencana Kabupaten Pamekasan. Perlu sampai ketahui, Badrut Tamam adalah orang psikolog yang mana mencetak orang-orang supaya menjadi gila, yang gila menjadi waras. Tapi Pamekasan mencetak masyarakat yang menjadi gila. Ini atas kepemimpinan Badrut Tamam. Saya katakan lagi, Pamekasan adalah gagal hebat, gagal hebat. Tolong Bapak Dewan yang terhormat, Pamekasan berhasil tidaknya tergantung dari DPRD Pamekasan. Tapi nyatanya dari 42 ekor DPRD Pamekasan adalah gagal, produksi gagal. Inilah yang dinamakan bencana. Kami selaku pemuda Pamekasan tidak mau dipimpin oleh orang gagal. Contohnya seperti Pak Yasin adalah produk gagal menurut kita. Betul tidak teman-teman? Kita tolak Pak Yasin. Hari ini adalah pertama penolakan pada Pak Yasin. Pamekasan tidak mau dipimpin oleh produksi orang-orang gagal. Sekian. Dari awal Bupati Pamekasan dilantik bersamaan dengan slogan Pamekasan hebat, dengan sekian ratus penghargaan, dengan sekian ratus piala yang diterima oleh Bupati. Tapi dalam hal ini persoalan wakil bupati saja, Bupati tidak mampu melahirkan dari orang-orang yang berada di bawahnya untuk menjadi wakil bupati. Juga dalam hal ini 45 ekor anggota DPRD melacurkan dirinya demi kepentingan, kalau bukan kepentingan uang, tidak ada lagi. Saya yakin ada kepentingan uang dalam hal ini. Saya yakin dari beberapa, dari sekian banyak dari partai koalisi yang ada di dalam tidak siap persoalan mahar politik, sehingga yang terjadi mereka semua sepakat menjadi pelacur. Mereka sepakat menukar kehormatan kabupaten ini dengan uang. Dalam hal ini Fattah Yasin, saya yakin ada kepentingan di sini. Fattah Yasin yang mampu memberikan mahar politik sesuai permintaan mereka 45 ekor anggota DPRD. Sudah mulai gila mereka ini. Bupati semakin tidak tahu malu. Hebat, Pamekasan hebat, milih wakil bupati, melahirkan wakil bupati di kabupaten ini tidak bisa. Intina cak meturena bupati kun hebat colokan, otak ke mate, nunjuk anak buah di bawahnya yang terbukti bekerja untuk kabupaten ini. Masa tidak ada? Saya yakin terlalu banyak. Dan saya yakin Fattah Yasin di kabupaten ini hanya akan menjadi bajingan nantinya. Dengan kepentingan membayar mahar politik, dia akan menjadi bajingan yang sekarang sama sekali tidak berguna di kabupaten ini. Saya juga tidak habis pikir, otak 45 orang sekaligus tidak bisa mikir. Setelah 4 tahun berjalan, pemerintahan berbaur dengan bupati, dengan sekian pencitraan, dengan sekian tidak sama sekali bermanfaat bagi masyarakat ini. 45 otak
anggota DPRD mendukung pencitraan itu, dan sama sekali yang mereka usung bukanlah kepentingan rakyat. Kalau tidak, seharusnya 45 otak mereka yang ada di dalam sana itu menunjuk salah seorang, karena memang di kabupaten ini terlalu banyak orang hebat. Harusnya mampu menunjuk satu orang yang terbukti bekerja, yang sudah terbukti bekerja untuk jadi wakil bupati. Muncul pernyataan Panlih tidak berhak mencoret nama calon wakil bupati. Tolong, kalau kepentingan dia, siapapun dia calon wakil bupati, sekira senada dengan kepentingan mulut busuk bupati itu, harus ditolak. Siapapun. Sisa kepemimpinan berbaur kurang lebih tinggal 1,5 tahun. Kalaupun orang pengganti almarhum wakil bupati tidak bermanfaat untuk kabupaten ini, maka terkutuklah bupati busuk, 45 ekor anggota DPRD terkutuk. Merdeka Rakyat Pamekasan. Tapi ini bukan persoalan pertama, kawan. Pertama, dia sudah pernah 2018 lalu sudah pernah terindikasi kasus suap pengadaan barang dan jasa di Tulung Agung. Dan yang kedua, kita masih memiliki keyakinan besar kepada seluruh masyarakat Pamekasan, kepada para pejabat, politisi dan petinggi-petinggi di kabupaten ini, bahwa mereka masih memiliki kemampuan. Hari ini terima kasih kepada Ketua DPRD Pamekasan yang telah menghadiri demonstrasi kami. Kami selaku pemuda Pamekasan ingin mencetak pemimpin Pamekasan adalah orang pribumi Pamekasan sendiri. Karena pemimpin yang dikatakan pemimpin berhasil itu adalah mencetak orang-orang Pamekasan, dicetak supaya menjadi pemimpin yang maksimal untuk pemimpin Pamekasan, bukan orang luar. Satu. Yang kedua, seakan-akan Pamekasan ini tempat koruptor. Kenapa? Karena yang dipilih adalah orang yang masih kasus. Ini yang tidak kita inginkan. Kami para pemuda sangat menolak. Dan kami tekankan beberapa kali kepada Ketua Dewan, tolong sampai selaku punya kebijakan ini diusulkan kepada Pak Bupati. Di Pamekasan masih banyak orang-orang hebat, Pak. Tolong sampaikan itu. Jangan-jangan Pamekasan mau dijadikan seperti Bupati Badar Tamam yang telah gagal memimpin Pamekasan, Pak. Saya katakan gagal. Mari Bapak Ketua Dewan yang terhormat, biar nama DPRD Pamekasan ini melonjak, tegaskan lawan kebijakan yang sangat tidak rasional, yang tidak profesional. Tolong Pak, jangan takut sampai selaku Ketua Dewan harus memutuskan apa yang menjadi kemauan masyarakat, bukan apa yang menjadi kemauan bupati yang tidak rasional. Kawan, yang kami harapkan sampean menjadi oposisi yang baik untuk mengawal pemerintahan berbaur. Kenapa harus ada begini-begini ini, Pak, hampir setiap hari? Karena kita sudah kecewa sekaligus tidak percaya kepada sampean. Saya yakin, Pak, Fathah Yassin di sini sudah final. Kami punya keyakinan begitu. Namun dalam hal ini, kenapa kita tetap datang? Karena kami tidak mau menjadi bagian orang-orang tolong seperti sampean yang selalu mengiyakan atas kepentingan, dan itu bukan kepentingan rakyat. Saya yakin, Pak, ada kesepakatan terselubung antara Bupati dan Fathah Yassin soal politik balas budi, karena Fathah Yassin juga sudah dipecundangi di Pilkada Sumeneb. Sesama PKB, Pak, wajar
Bupati melakukan itu. Yang tidak wajar adalah sampean dipecundangi, Justru tidak bisa menjadi oposisi yang baik di kabupaten ini. Itu yang kami harapkan, Pak. Sampean menjadi pengawal kebijakan pemerintah berbau omong kosong ini, untuk bagaimana lebih baik lagi. Dan ternyata saya sudah sampaikan berkali-kali, 45 otak anggota DPRD di sana sudah mati. Sampean dengan pernyataan panlih tidak bisa mencoret nama calon, omong kosong. Persyaratan administrasi sama-sama tidak lengkap kan Pak, 2 orang. Batalkan. Setelah itu anggota DPRD sampean yang seharusnya menjadi oposisi harus mencalonkan orang. Terlalu banyak, Pak. Kita tempatnya orang-orang hebat. Jika tidak satupun sampean mengusulkan nama satu calon yang terbukti bekerja di kabupaten ini, berarti benar, Pak, otak sampean sudah mati. Dan kawan-kawan sampean itu, sampean harus jadi oposisi yang baik, Pak. Sekira kebijakan itu tidak pada kepentingan rakyat, saya yakin Fatah Yasin omong kosong berbicara kepentingan rakyat. Omong kosong Fatah Yasin berbicara seduhuna. Karena justru yang tidak seduhunnya sampean dan kawan-kawan sampean 45 orang itu tak seduhuna, Pak. Karena saya yakin andai saja koalisi dan anggota DPR mampu membayar mahar politik, karena saya tidak yakin kursi wabub itu gratis. Saya tidak yakin. Karena kursi OPD kepemimpinan berbaur tidak gratis. Saya semakin tidak yakin kalau kursi wabub juga gratis. Saya tidak yakin, Pak. Dan keyakinan saya, koalisi dan 45 orang anggota DPRD itu tidak mampu membayar mahar politik. Makanya sampean dan kawan-kawan sepakat menukar persoalan kehormatan kabupaten ini dengan uang. Sampean dan kawan-kawan itu, Pak, pelacur intelektual, pelacur di pemerintahan ini. Bukti utama sampean tidak menjadi oposisi yang baik selaku sampean sudah dipecundangi di pilkada. Kalau sampean kesini tanpa dipanggil, hanya ingin menyampaikan panlih dan DPRD tidak berhak mencoret nama calon, pergi dari sini. Kalau hanya mau menyampaikan itu, kalau sepakat sampean dengan kami membatalkan 2 nama calon karena administrasi persyaratan tidak lengkap, kami sepakat. Tidak lengkapkan 2 orang, batalkan. Sekali lagi, jika sampean hanya ingin menyampaikan panlih dan DPRD tidak berhak mencoret nama calon, membatalkan nama calon, gak ada gunanya sampean di sini. Gak ada manfaatnya sampean menjadi anggota DPRD, jadi ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pimpinan dan anggota, yang saya hormati Bapak-bapak peserta aksi, Bapak-bapak dari keamanan TNI Polri yang kami banggakan. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami, bahwa kami di DPRD harus menjalankan amanat konstitusi yang sudah ada regulasinya jelas, dan ini harus kami ikuti dari awal sampai akhir. Seperti halnya yang disampaikan tadi, bahwa
tanggal 25 kemarin ketika pendaftaran terakhir ada yang mendaftar, terus kemudian tanggal 26 kita melakukan penelitian dari berbagai macam administrasi yang diberikan kepada Panli. Ada sebagian juga yang kurang persyaratan, dan kami di Panli sesuai dengan Tatip DPRD nomor 2 tahun 2021 itu diberi kewenangan untuk memverifikasi faktual setelah melakukan pendaftaran, setelah melakukan penyelidikan terkait dengan administrasi. Setelah penyelidikan administrasi dilakukan, maka diberi kewenangan oleh Tatip kami selama 15 hari untuk melakukan verifikasi faktual. Ketika selama verifikasi faktual nanti di antara salah satu calon atau calon tidak memenuhi persyaratan, maka di sini Panli akan tegas untuk mencoret siapa para calon wakil bupati yang tidak memenuhi persyaratan itu. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi harus menunggu verifikasi faktual terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami juga tidak mau diintimidasi siapapun, baik dari calon, kedua calon, ataupun partai pengusung, ataupun orang-orangnya dan lain sebagainya. Kami akan menjalankan amanat ini dengan baik. Kami tidak mau diintervensi oleh siapapun, dan kami tidak mau untuk diintimidasi oleh siapapun. Oleh karena itu, kita untuk mencoret atau tidaknya kepastiannya nanti sudah melakukan verifikasi faktual. Kita harus menunggu waktu terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kawan-kawan, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD kita pada hari ini, ya mungkin penyampaian secara normatif oleh Ketua DPRD itu bisa kita terima juga secara normatif. Alasannya tidak mungkin kalau persoalan politisi ini, persoalan politik seperti ini tidak ada yang namanya intervensi, tidak ada yang namanya campur tangan, tidak mungkin tidak ada yang tidak campur tangan. Tapi kalau Anda mengatakan kami mengintimidasi Anda, kami mengintervensi pemilihan wakil bupati ini, Anda salah besar. Kita di sini ini tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan finansial. Jadi kita di sini murni hanya untuk bersuara apa yang menjadi keluhan dari kita. Bagaimanapun meski kita hanya segelintir, kita adalah bagian dari masyarakat Pamekasan yang juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, jadi begini, pencalonan dari Fathah Yassin, di mana seharusnya isu yang pernah menerpa beliau terkait dengan dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulung Agung semasa beliau masih menjabat di Bapeten Jawa Timur, harusnya itu menjadi referensi bagi para panli, bagi mereka semua yang terlibat dalam persoalan pemilihan pencalonan wakil bupati. Itu harusnya menjadi referensi pertama. Bagaimana mungkin kabupaten ini akan bisa dipimpin oleh mereka, oleh siapapun yang pernah memiliki kasus tindak pidana seperti itu. Dan yang kedua, kita sampai saat ini tidak pernah lepas kepercayaan kepada para politisi, kepada para pejabat di Kabupaten Pamekasan ini, bahwa mereka masih memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari yang namanya Fathah Yassin itu, Pak. Kami percaya dan yakin itu, Pak. Nah, dan yang ketiga dari kami, pertama, Fathah Yassin itu kalah di Pilgub Sumeneb. Nah, kemudian dia bermigrasi politik ke sini, ingin memimpin kabupaten ini, ingin menjadi orang nomor 2 di Kabupaten Pamekasan ini. Masuk akal tidak, kawan-kawan? Pamekasan yang juga menjadi lumbung manusia-manusia pintar, juga tidak kalah banyak manusia-manusia cerdas di sini, harus menjadi tempat pembuangan akhir politisi gagal macam itu. Nah, itu juga yang menjadi alasan kuat bagi kami untuk menolak keberadaan Fathah Yassin. Dia bukan orang Kabupaten Pamekasan, dan kami sampai saat ini masih memiliki kepercayaan besar kepada para pejabat-pejabat di kabupaten ini, Pak. Nah,
Jadi kawan, dari apa yang sudah kita sampaikan dan juga pernyataan-pernyataan dari ketua Panli ini, kita kesini bukan bermaksud untuk mengintervensi. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita di sini hanya bersuara, menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah kami. Kita kalau mau berbicara persoalan kesejahteraan rakyat, mau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, kita tidak bisa main-main. Kita hanya curiga, jangan-jangan keberadaan Fathah Yassin di sini, apalagi sampai dia nanti menjadi wakil bupati, setelah masa jabatan bupati Kabupaten Pamekasan ini, Mas Tamam sudah selesai, siapa yang akan menggantikan? Hidup Gubernur Pamekasan. Yassin. Hari itu artinya Kabupaten Pamekasan ini akan menjadi dinasti politik partai. Kemungkinan besarnya Mas Tamam tidak ingin jabatan tertinggi di kabupaten ini dipegang oleh mereka yang di luar partainya. Harusnya kan Bapak juga mikir ke situ. Jangan hanya karena persoalan mahar politik semuanya harus selesai. Anda harusnya juga menjadi oposan yang baik, yang selalu siap untuk mengawal apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Hidup Ketua DPRD Pamekasan. Kita masih percaya pada Ketua DPRD Pamekasan. Kami ingin hari ini ketegasan dari Ketua DPRD Pamekasan untuk membuat Pamekasan ke depannya lebih maju, lebih bagus, dan lebih nyaman kepemimpinan. Oleh sebab itu, hari ini kami para pemuda Pamekasan menyampaikan hanya pemberitahuan terhadap DPRD Pamekasan bahwa calon yang diajukan oleh Bupati Pamekasan adalah produk gagal. Jadi kami minta ketegasan dari DPRD Pamekasan supaya mencoret, lagi-lagi mencoret dari Fathah Yassin dimaksud. Kami tidak ingin Pamekasan ini dipimpin oleh orang-orang gagal. Terima kasih. Baik, begini.